dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang riya. Semoga melalui pembahasan ini kita akan semakin memahaminya. Pendengar yang budiman, syarat utama suatu amal diterima di sisi Allah adalah ikhlas. Tanpanya amalan seseorang akan sia-sia. Setan tidak henti-hentinya memalingkan manusia, merusak niat kita, menjauhkan kita dari keikhlasan, dan salah satunya adalah melalui pintu riya yang banyak tidak disadari setiap hamba. Riya diambil dari kata ar-ru'yah yang artinya memperlihatkan ibadah dengan tujuan supaya dilihat oleh manusia sehingga mereka memujinya. Termasuk ke dalam riya yaitu sum'ah, yakni melakukan suatu amalan agar orang lain mendengar apa yang kita lakukan. Riya ada dua jenis. Jenis yang pertama hukumnya syirik akbar. Hal ini terjadi jika seseorang melakukan seluruh amalnya agar dilihat manusia dan tidak sedikit pun mengharap ridho Allah. Inilah riya yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Allah berfirman tentang keadaan mereka dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 142, Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Pendengar yang budiman, adapun jenis riya yang kedua terkadang menimpa orang-orang beriman. Sikap riya ini terkadang muncul dalam sebagian amal solih, yaitu seseorang beramal karena Allah dan juga diniatkan untuk selain Allah. Riya jenis ini merupakan perbuatan syirik asghar. Jadi hukum asal riya yang ada pada orang beriman adalah syirik asghar atau syirik kecil. Namun riya bisa berubah hukumnya menjadi syirik akbar atau syirik besar dalam tiga keadaan berikut. Pertama, jika seseorang riya kepada manusia dalam pokok keimanan. Kedua, jika riya dan sum'ah mendominasi dalam seluruh jenis amalan seseorang. Ketiga, jika seseorang dalam seluruh amalannya lebih dominan menginginkan tujuan dunia dan tidak mengharapkan ridho Allah. Bagaimanakah status suatu amalan ibadah yang tercampur riya? Hukum masalah ini dapat dirinci pada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, jika seseorang beribadah dengan maksud pamer di hadapan manusia, maka ibadah tersebut batal dan tidak sah. Adapun jika riya atau sum'ah muncul di tengah-tengah ibadah, maka ada dua keadaan. Apabila amalan ibadah tersebut berhubungan antara awal dan akhirnya, misalnya ibadah sholat, maka riyanya akan membatalkan ibadah tersebut secara keseluruhan jika tidak berusaha dihilangkan dan tetap ada dalam ibadah itu. Namun jika dia berusaha untuk menghilangkan riya tersebut, maka ibadahnya tidak rusak, insya Allah. Keadaan yang kedua adalah amalan yang tidak berhubungan antara bagian awal dan akhir. Misalnya sedekah. Apabila seseorang bersedekah 100.000, 50.000 dari yang dia sedekahkan tercampuri riya, maka sedekah yang tercampuri riya tersebut batal, sedangkan sedekah 50.000 yang lain tidak. Pendengar yang budiman, para sahabat Nabi SAW adalah generasi terbaik umat ini.
keteguhan iman mereka sudah teruji, pengorbanan mereka terhadap Islam sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun demikian, Nabi SAW masih mengkhawatirkan riya menimpa mereka. Beliau bersabda, sesuatu yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah perbuatan syirik asghar. Ketika beliau ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab, adalah riya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tadi terdapat pelajaran tentang takut terjerumus dalam syirik. Nabi SAW khawatir kesyirikan menimpa para sahabat Muhajirin dan Ansor, sementara mereka adalah sebaik-baik umat. Maka bagaimana lagi dengan selain mereka? Jika yang beliau khawatirkan menimpa mereka adalah syirik asghar yang tidak mengeluarkan dari Islam, bagaimana lagi dengan syirik akbar? Pendengar yang budiman, Nabi SAW bersabda, maukah ku beritahukan kepadamu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Para sahabat berkata, tentu saja. Beliau bersabda, syirik khafi, yakni yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri mengerjakan sholat, dia perbagus sholatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa riya termasuk syirik khafi yang samar dan tersembunyi. Hal ini karena riya terkait dengan niat yang merupakan amalan hati yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui niat dan maksud seseorang kecuali Allah semata. Hadis tadi menunjukkan tentang bahaya riya. Bagaimana kekhawatiran beliau lebih besar daripada kekhawatiran terhadap ancaman fitnah Dajjal, karena hanya sedikit yang dapat selamat dari bahaya riya ini. Fitnah Dajjal yang begitu berbahaya hanya menimpa pada orang yang hidup pada zaman tertentu, sedangkan bahaya riya menimpa seluruh manusia di setiap zaman dan setiap saat. Pendengar yang budiman, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita sebuah doa untuk melindungi diri kita dari syirik besar maupun syirik kecil. Rasulullah SAW mengingatkan kita melalui sabdanya, wahai sekalian manusia, jauhilah dosa syirik, karena syirik itu lebih samar daripada rayapan seekor semut. Lalu ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami dapat menjauhi dosa syirik sementara ia lebih samar daripada rayapan seekor semut? Rasulullah berkata, ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku sadari, dan aku memohon ampun kepadamu atas dosa-dosa yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Seorang ulama salaf berkata, tanda orang yang riya itu ada 3. Pertama, malas beribadah jika sendirian. Kedua, bersemangat jika bersama-sama manusia. Ketiga, bertambah semangat jika dipuji dan lemah semangat jika dicela. Demikian pembahasan tentang bahaya riya yang bisa menggerogoti dan menghapus amal solih kita. Semoga kita dapat menjauhinya, beramal dan beribadah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.